Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan Pilgan 1-10, kesebangunan dan kekongruenan matematika kelas 9. Di soal yang pertama, pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan syarat dua segitiga kongruen. Di sini pilihannya ada yang pertama, yang A sisi-sisi-sisi, yang B sisi sudut sisi, yang C sudut sisi sudut, dan yang D sudut sudut sudut. Nah, kita tahu ada yang namanya sebangun dan ada yang namanya kongruen. Di sini kata kuncinya ada pada bukan yang ditandai dengan garis bawah dan cetak tebal. Nah, yang merupakan syarat dua segitiga kongruen tentu adalah di sini maksudnya adalah sisi-sisi-sisi, yakni berarti ketiga sisinya itu sama besar, sama panjang, ketiga sisinya sama panjang. Kemudian yang B ada sisi sudut sisi, yang artinya adalah ada dua sisi yang sama panjang sedangkan satu sudutnya sama besar. Yang C ada sudut sisi sudut, artinya adalah ada dua sudut yang sama besar, kemudian satu sisi yang sama panjang. Nah, sedangkan kalau sudut-sudut-sudut artinya adalah ketiga sudutnya yang bersesuaian itu sama besar. Nah, kita tahu kalau pada bagian yang A, B, C ini adalah merupakan syarat dua segitiga kongruen ketika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, ketika ada dua sisi yang sama panjang dan satu sudut yang bersesuaian sama besar, itu kongruen. Sedangkan kalau misalkan yang D sudut-sudut-sudut, ketiga sudutnya sama besar itu sebangun, sehingga di sini yang bukan adalah yang D. Berikutnya kita bahas soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini gambar di bawah ini menunjukkan segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen. Ya, ada segitiga ABC dan segitiga PQR yang kongruen. Nah, di sini pertanyaannya adalah panjang sisi QR, besar sudut PQR, dan besar sudut PRQ berturut-turut. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan panjang sisi QR ini, sisi QR pada segitiga PQR ini adalah sisi QR ya. Sisi QR, kemudian besar sudut PQR. Oke, sudut PQR artinya yang jadi patokan bagian Q-nya ya. PQR di sini sudutnya besarnya berapa dan besar sudut PRQ. PRQ. Tadi di sini. Nah, sudutnya berapa dengan di soalnya diberikan keterangan segitiga ABC dan segitiga PQR ini kongruen. Artinya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Nah, sehingga tinggal kita sesuaikan saja. Nah, di sini sudut B ini besarnya 50 derajat, kemudian sudut C ini besarnya 70 derajat. Nah, kita harus mencari tahu nih sudut yang lainnya berarti berapa derajat. Oh, ini kan 70 derajat, ini 50 derajat. Nah, ini di sini di sudut A ini besarnya berapa derajat, begitu ya. Nah, kita tahu bahwa pada segitiga ketika ketiga sudutnya dijumlahkan totalnya harus 180 derajat, sehingga tinggal difikirkan saja. Kita hitung sudut A-nya berapa supaya kalau ditambahkan 70 lalu ditambahkan 50 derajat hasilnya harus 180 derajat. Boleh kita tuliskan persamaannya ya. Sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu hasilnya harus 180 derajat. Ya, sehingga tinggal kita tuliskan saja sudut A-nya di sini. Tuliskan sudut A-nya saja ditambah sudut B-nya berapa? Oh, sudut B-nya adalah 50 derajat. Ditambah dengan sudut C. Sudut C-nya adalah 70 derajat. Nah, sehingga kita dapatkan berapa ya sudut A-nya. Nah, ini 50 dan 70-nya bisa kita jumlahkan dulu.
Hasilnya adalah sudut A ditambah dengan 50 tambah 70 berarti 120 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, tinggal kita lanjutkan boleh di sampingnya ekuivalen dengan ini sudut A ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Kedua ruas kita kurangi dengan ini ya 120 derajat, atau boleh kalau mudah pindah ruas begitu ya, agar lebih mudah. 180 derajat ini tadinya ditambah 120 derajat, sekarang dikurangi 120 derajat, atau sebenarnya kedua ruas dikurangi 120 derajat, sehingga besarnya sudut A ini adalah yang bagian sudut A nya 180 derajat kurangi 180 derajat dikurangi 120 derajat, hasilnya adalah 60 derajat gitu ya. Nah, berarti besar sudut A nya adalah 60 derajat. Di sini A nya 60 derajat. Oke, kita sudah dapatkan sudut A. Nah, sedangkan berikutnya kita pasangkan lagi karena ini kongruen. Lihat, ini sisi AC ya, sisi AC 9 cm, sisi AB 11 cm. Karena kongruen, harusnya ketiga sisinya sama panjang. Ini berarti ada yang 10, ini udah ada yang 9. Nah, berarti di sini pada bagian QR kita tinggal lengkapi ya. Ini kan udah ada 9, 11, 10, 9. Berarti di sini adalah QR-nya yakni yang 11 cm. Oke, karena ini udah ada 9, ada 11, ini ada 9, ada 10. Begitupun demikian dengan yang bagian segitiga ABC, tentu di sininya yang 10 cm. Nah, kita sudah tahu ini panjang sisinya masing-masing 9 cm, 11 cm, 10 cm. Berikutnya demikian pun dengan segitiga PQR 9 cm, 11 cm, dan 10 cm. Berikutnya adalah kita tentukan besar sudutnya. Nah, bagaimana besar sudutnya? Besar sudutnya kita bisa lihat dari sisi yang mengapit. Lihat pada bagian segitiga ABC, ada sisi AB yang panjangnya 11 cm dengan sisi AC panjangnya 9 cm. Nah, sisi 11 cm ini dan sisi yang panjang 9 cm ini mengapit sudut 60 derajat. Sehingga pada bagian yang 9 dengan 11 ini, yakni yang sudut R, juga besarnya adalah 60 derajat. Begitu. Nah, ini besarnya 60 derajat. Nah, sehingga sisanya adalah yang 11 cm dengan 10 cm yang diapit oleh 11 cm yang diapit oleh 11 cm dengan 10 cm. 11 cm dan 10 cm. Berapa sudutnya? Besarnya yakni ini 50 derajat. Sehingga besarnya adalah 50 derajat. Nah, ini pun sebenarnya caranya bisa berbagai macam ya. Ini saya hanya menyajikan alternatifnya saja. Sehingga kita tinggal kembali ke pertanyaannya. Nah, kita tahu ini panjang sisi QR. QR adalah yang 11. Oke, yang 11 ya. Sekarang kita lihat hanya A dan B saja yang bagian awal. Kemudian berikutnya tinggal kita pilih sudut PQR. Sudut PQR di sudut Q-nya ini ada 50 derajat. Oke, 50 derajat. Dan yang terakhir sudut PRQ. Sudut PRQ di sudut R ini ada 60 derajat. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Kita pilih yang B berturut-turut 11 cm, 50 derajat, dan 60 derajat. Berikutnya di sini disajikan gambar ya. Perhatikan gambar, ada dua segitiga. Ada segitiga KLM dan segitiga LNO. Nah, di sini diberikan KL sama dengan OL. Nah, ini KL sama dengan OL, begitu ya. KL sama dengan OL dan panjang OM adalah titik-titik-titik. Ini yang ditanyakan. Yang diketahui KL sama dengan OL dan yang ditanyakan panjang OM-nya. Sehingga tinggal kita
sesuaikan saja, ini KL 6 cm. Nah, kemudian berarti OL pun demikian 6 cm. Oke. Nah, sekarang berapa panjang OM? Kita lihat di sini. Nah, panjang OM itu ya dari titik O ke titik M berapa cm? Kita lihat sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian. Oh, kalau demikian sebenarnya bisa kita tuliskan ulang ya. Nah, sehingga di sini kita hanya perlu mencari panjang sisi M ke L-nya atau LM-nya ya. Panjang LM-nya berapa? Jika kita lihat di sini pada segitiga LNN ada sudut K ya. Sudut K dia bersesuaian dengan sudut O. Kemudian sudut L tentu dengan sudut L yang pada LNO. Dan kemudian ada sudut M yang ditandai ini dengan bulatan hitam ya. Sudut N sama dengan sudut M. Itu ya. Sehingga panjang LM ini tentu panjangnya sama dengan panjang LN karena dia sisi yang bersesuaian. Ya. Sehingga ini dari L ke M itu panjangnya adalah kita buat di sini 8 cm gitu ya. Dari L ke M ini panjangnya 8 cm. Nah, dengan demikian untuk mencari MO sudah jelas ya. Ini kan L ke M 8, L ke O ini 6 cm. Berarti untuk mencari panjang OM itu sama dengan tinggal kita lakukan operasi ya. LM kita kurangi dengan LO. Nah, LM-nya kita tuliskan saja ya. LM-nya 8 cm. Kemudian LO-nya adalah 6 cm. Sehingga hasilnya adalah 8 cm kurangi 6 cm hasilnya adalah 2 cm. Nah, sehingga kita dapatkan panjang OM-nya adalah 2 cm yang A. Begitu. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Berikutnya kita bahas yang nomor 4. Bangun datar yang sudah pasti sebangun adalah yang A persegi panjang, yang B persegi, yang C belah ketupat, dan yang D layang-layang. Nah, di sini perlu dipahami bahwa yang dinamakan persegi panjang itu seperti apa, sampai yang terakhir layang-layang itu seperti apa. Kita tahu bahwa kalau persegi panjang itu kita buat dengan ukuran yang beraneka ragam, pasti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa. Akan tetapi, apakah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding? Oh, tentu tidak. Kalau misalkan persegi panjang, begitupun dengan belah ketupat, dan begitupun dengan layang-layang. Sehingga karena sebangun yang harus memenuhi dia itu harus sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka di sini kita bisa pilih yang persegi. Kenapa? Karena jika diilustrasikan, misalkan kita punya persegi ya, dicontohkan saja, misalkan ada persegi ABCD di mana misalkan setiap sisinya panjangnya adalah misalkan 5 cm, kemudian ada lagi. Nah, yang lain misalkan ada persegi MNOP dengan panjang sisinya misalkan 6 cm. Nah, tentu ini semuanya sebangun ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebangun. Begitupun kalau kita buat ragam persegi yang lainnya. Tapi hal ini tidak berlaku untuk persegi panjang, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, nanti di lain kesempatan kita akan coba contohkan. Gitu ya. Nah, berikutnya yang nomor 5. Di sini pertanyaannya, sebuah persegi panjang berukuran 21 cm kali 12 cm akan sebangun dengan persegi panjang yang berukuran yang A 3 kali 2 cm, yang B 7 kali 4 cm, yang C 40 cm kali 24 cm, dan yang D 42 cm kali 20 cm. Kita pilih yang mana? Nah,
Karena di sini sebangun, maka tentu sisi yang bersesuaian harus sebanding. Di sini ada 21 cm dan 12 cm. Tentu kita boleh misalkan dulu. Misalkan kita anggap ini sebagai panjang, yang ini kita anggap sebagai lebar ya. Biasanya demikian. Nah, maka kita harus mencoba ini kira-kira mana perbandingannya yang sesuai ya. Contoh, andaikan kita pilih yang A. Andaikan kita pilih yang A, bisa kita misalkan ini 21 cm dan 12 cm ya. Kita buat bentuknya seperti ini, 21 cm dibanding sesuatu, kemudian ada 12 cm ya, kita banding sesuatu. Oke. Ini kalau misalkan menuliskan bilangannya boleh tidak menggunakan satuannya terlebih dahulu juga boleh. Nah, kita akan coba dulu dengan yang 3 cm dengan yang 2 cm. Nah, apakah hasilnya sebanding? Ya, kita operasikan ya. Misalkan ini 21 bagi 3. 21 bagi 3. Ini hasilnya adalah 7 ya. Hasilnya adalah 7. 21 bagi 3 hasilnya 7. Nah, sedangkan 12 bagi 2 hasilnya 6. Oke, berarti dia tidak sebanding ya. Oke, berarti yang B batal ya. Oh, yang A berarti tidak benar. Berarti kita ganti misalkan yang B ya, yang 7 cm dan 4 cm. Kita coba saja. 21 dibagi 7 cm ini hasilnya berapa? Hasilnya 3. 12 bagi 4 hasilnya 3. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya. 21 bagi 7 hasilnya 3, 12 bagi 4 hasilnya 3. Nah, kalau kita cek pun bisa ya. Kita coba cek di C dan D. Tapi kita udah dapat solusinya yang B. 21 cm dan 12 cm ini dia sebangun dengan persegi panjang yang 7 cm kali 4 cm dengan perbandingannya 3. Begitu caranya. Kemudian berikutnya yang nomor 6. Di sini ada dua segitiga. Perhatikan gambar di samping. Jika kedua segitiga sebangun, maka panjang QR sama dengan titik. Nah, oke, kita di sini harus menempatkan sisi-sisi yang bersesuaian dulu ya. Ini oke, jika sepintas kita lihat, tentu kita bisa pasangkan sisi miring dengan sisi miringnya ya. Sisi miring dengan sisi miringnya. Kemudian sisi lain yang bersesuaian bisa kita pilih ini 5 cm dengan 10 cm. Oke. Mungkin secara sederhana kalian bisa lihat ya, 26 dengan 13, 10 dengan 5 cm. Lalu yang 12 dengan apa ya? Nah, secara sederhana mungkin langsung bisa kalian dapatkan hasilnya berapa. Tapi andaikan mau dituliskan persamaannya, bagaimana ya bentuk perbandingannya? Ya, kita boleh menuliskan ya bagian sisi yang bersesuaian. Boleh dari segitiga yang lebih besar dulu, lalu dibagi dengan segitiga yang lebih kecil, ataupun sebaliknya. Yang penting konsisten. Andaikan kita mau menuliskan dari segitiga yang besar dulu. Oke, kita tuliskan ada sisi PR di sini. PR, kemudian ini sisi miring dari segitiga PQR. Sisi PR ini dia sebanding dengan BC ya. BC. Nah, kemudian yang lainnya ini kita tuliskan, berarti ini ada AB dan juga PQ. Kita tempatkannya bagaimana? Ini tadi konsisten yang segitiga yang besar ini di atas ya. PQ dengan AB. Oke, nah sehingga berikutnya ini ada QR. Dia ternyata sebanding dengan AC. Oke, harus konsisten. Segitiga yang besarnya PQR di atas ya, segitiga yang kecilnya yang ABC di bawah. Sehingga bisa kita lanjutkan berikutnya. Nilainya bisa kita tuliskan masing-masing boleh agar terlihat jelas perbandingannya. PR kita tuliskan. PR hasilnya adalah 26. Boleh tidak dituliskan satuannya.
BC itu 13, PQ itu 10, kemudian AB itu 5, kemudian ada QR ini yang ditanyakan, QR-nya berapa, kemudian ada AC di sini 12 cm. Nah, tinggal kita pilih saja sebenarnya, boleh menggunakan keseluruhan, boleh dipilih saja. Ekuivalen kita pilih saja, misalkan bagian yang ininya ya saja ya. Oke, boleh yang ini ya saja, boleh. Sama saja. Sehingga kita dapatkan di sini ada 10/5 sama dengan QR per 12. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya boleh dengan kedua ruas kalikan 5 ya, kedua ruas kalikan 5, atau dengan cara yang lebih mudah. Kita operasikan dulu yang sebelah kirinya ya, masih bisa dioperasikan nih. 10/5 hasilnya adalah 2. 2 sama dengan QR per 12. Nah, berikutnya berarti kedua ruas dikalikan dengan 12, atau yang mudah saja. Yang ini kan 12 ya, tadinya pembagian dirubah menjadi perkalian, begitu ya. Bisa dengan yang mudah saja. Sehingga kita dapatkan di sini ekuivalen ada 2 dikali 12 sama dengan QR. Sehingga kita dapatkan QR-nya adalah 2 kali 12, 24 cm. Nah, seperti tadi yang dicontohkan, kalau kalian mau cara yang lebih cepat, karena ini pilgun ya, jadi tidak perlu uraian yang begitu rinci. Ini ya sudah 13, 26, kemudian 5, 10 ya, berarti yang 12 ya ke sini ya, 12-nya ya 24, 2 kalinya saja ya. Seperti itu penyelesaiannya untuk soal-soal pilgun. Nah, berikutnya soal nomor 7. Jika panjang AC sama dengan 9 cm, DE 6 cm dan BD ada 8 cm, maka panjang AD adalah, perhatikan di sini ada segitiga DBE dan segitiga ABC. Nah, berarti ada dua segitiga yang sebangun. Kenapa kita yakin sebangun? Sebab ini ada sisi AC dan sisi DE yang ditandai dengan panah searah, yang artinya adalah sejajar. Nah, sehingga ini adalah segitiga yang sebangun. Nah, lalu maka panjang AD adalah, nah berarti kita disuruh mencari panjang AD yang ini. Nah, ruas garis dari titik A ke titik D, berapakah panjangnya? Agar lebih mudah, karena ini pilgun, boleh kita tuliskan panjang sisinya masing-masing pada bagian segitiga yang sudah ada di sebelah kiri ya. Contoh ini ada AC, kita tandai bisa AC-nya 9 cm ini ya. AC-nya 9 cm. Kemudian ada DE ini kita tandai 6 cm. Nah, berikutnya dan ada BD-nya ini dari titik B ke titik D, B ke D, ini panjangnya katanya adalah 8 cm. Nah, begini ya, panjangnya 8 cm. Lalu panjang AD adalah, nah tidak usah bingung rumusnya bagaimana. Seperti tadi saja, kita seperti waktu menyelesaikan soal nomor 6, kita cari saja sisi-sisi yang bersesuaian. Boleh kita tuliskan ketiga sisi yang bersesuaian, boleh yang dibutuhkan saja. Berarti di sini yang dibutuhkan saja adalah yang bagian segitiga yang kecil dan yang besarnya cukup dua sisi masing-masing. Nah, kita boleh membandingkan yang besar banding yang kecil, ataupun sebaliknya yang kecil bandingkan dengan yang besar. Kalau tadi kan kita bandingkan yang besar dengan yang kecil, sekarang boleh kita coba yang berbeda, yang kecil dibandingkan dengan yang besar. Kita coba akan membandingkan segitiga yang kecil ya, yang segitiga DBE akan kita bandingkan dengan segitiga ABC. Kita akan coba bandingkan. Nah, kita tuliskan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, kita tuliskan di sini ada BD ya.
BD. Kita tuliskan ada yang BD, BD. Kemudian BD ini sebanding dengan apa? Sebanding dengan BA atau AB ya. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya ini yang bagian sisi yang sejajarnya. Ada yang bagian kecil ini, segitiga yang kecil. Ini ada DE. DE. Kemudian dia bersesuaian dengan sisi AC. Kita tuliskan AC. Nah, lalu bagaimana? Tinggal kita substitusikan ya. Kita substitusikan bagian sisi yang bersesuaiannya yang sudah diberikan panjangnya. Jika mengoperasikan boleh tidak dituliskan satuan panjangnya. Kita lihat di sini ada BD-nya 8, AB-nya ini belum diketahui. Kita tuliskan AB saja juga boleh. Tuliskan AB saja boleh. Kemudian kita tuliskan di sini DE. DE-nya ini 6 cm, kemudian AC-nya ini 9 cm. Boleh membagi lalu disederhanakan, boleh pula dengan menggunakan cara perkalian silang ya, agar lebih mudah, agar lebih simple. Bagaimana mengalikannya? Mengalikannya boleh demikian. Yang AB kita kalikan dengan yang 6, sedangkan yang 8 ini kita kalikan dengan 9 gitu. Nah, sehingga ekuivalen dengan AB-nya kita kalikan dengan 6, lalu 8-nya kita kalikan dengan 9. Begitu ya. Kita lanjutkan di sampingnya, boleh ekuivalen dengan AB 6 ya, atau 6AB sama saja. 6AB sama dengan 8 kali 9. 8 kali 9 hasilnya 72 di sini. Oke, tidak kita operasikan dulu juga nggak masalah ya. Agar lebih mudah jangan dioperasikan dulu deh. 8, 9 begitu ya. Ekuivalen dengan, berarti ini AB kedua ruas kita bagi dengan 6. Atau yang lebih mudahnya, ini kan tadinya dikali 6 ya. Pindah ke ruas kanan jadi dibagi dengan 6. Oke, kita coba saja. Kita tuliskan di sini berarti ada 8 kali 9 per 6 gitu ya. Nah, sehingga bagaimana yang lebih mudahnya? Ya, lebih mudahnya begini ya. Kita bagi 9 bagi dengan 6 ya. Keduanya kita sama-sama bagi dengan 3. 9 bagi 3 hasilnya 3, 6 bagi 3 hasilnya 2. Sehingga sekarang ada 8 kali 3 per 2. Nah, ini 8-nya bisa kita bagi dengan 2. 8-nya kita bagi 2, berarti ada 8 bagi 2 hasilnya 4. Yang ini 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, 1 ini kita hiraukan ya. Sehingga sama dengan 4 kali 3 dibagi 1. 4 kali 3 hasilnya 12 bagi 1, 12. Nah, sehingga AB-nya sama dengan 12 cm. Jadi, panjang AB-nya adalah 12 cm. Yang ini AB-nya 12 cm. Nah, karena ini panjang AB-nya 12 cm, berapa sih panjang AD-nya? Ya, tentu kalian bisa menuliskan ya. Oh, ternyata panjang AD ini bisa kita dapatkan dari panjang AB ini ya. Kita kurangi dengan panjang BD ya. Sehingga panjang AD bisa kita tuliskan AD sama dengan panjang dari AB dikurangi dengan panjang dari BD. Itu ya. AB-nya ini 12 sudah didapatkan, dikurangi dengan BD-nya yang udah diketahui 8. 12 kurangi 8 hasilnya 4. Sehingga panjang AD adalah 4 cm. Oke, jadi panjang AD adalah 4 cm. Yang C jawabannya. Berikutnya soal nomor 8. Pada gambar di samping, panjang BD sama dengan 4 cm dan BC sama dengan 9 cm. Panjang AD adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita disajikan ada segitiga ABC dan juga ada ditandai titik D ya. Ada titik D-nya. Nah, untuk mempermudah, kita boleh tuliskan dulu panjangnya masing-masing yang diketahui dari soal. Nah, dari soal di sini diketahui, misalkan katanya katanya BD ini 4 cm, B ke D 4 cm.
Kemudian ada panjang BC. BC ini dari soal diberikan panjang BC ini adalah 9 cm. Nah, yang ditanyakan ini panjang AD itu dari A ke D itu panjangnya berapa? Nah, di sini berarti kita bisa tahu ya, ini ada sisi yang bisa kita ketahui dari panjang-panjang ini. Tentu AC nggak kita dapatkan, AB juga tidak bisa kita dapatkan. Sehingga ini boleh deh yang CD atau DC ini kita tuliskan. Ini kan 9, ini 4 cm. Oh, berarti di sini tinggal kita dapatkan dari 9 cm kurangi 4 cm. Ini 5 cm. Tentu di sini ada dua segitiga sebangun, ada segitiga kecil yang sebangun, ada segitiga ADC dengan segitiga ABD. Dari mana lihatnya? Ya, kita ilustrasikan saja ya. Ilustrasi saja. Ambillah di sini ya, ilustrasi saja, tidak benar-benar nilainya. Ambillah di sini 30 derajat. Ambillah. Nah, ini kan di sini karena siku-siku ini 90 derajat. Nah, berarti di sini 90, sini 30, di sini 60 derajat. Lalu bagaimana ini sudut yang ini? Nah, ini karena berpenyiku ini 60, berarti tentu di sini 30 derajat. Ya, yang di sini yang B ini berarti 30, ini 90 derajat, berarti di sini 60 derajat. Ingat ya, ini bukan benar-benar, tetapi hanya untuk memisalkan saja agar ketika kita bikin segitiga yang baru, kita bisa melihat bentuk yang sebangun. Ya, kita misalkan di sini berarti ada segitiga yang baru. Oke, kita misalkan di sini siku-siku di D, yang segitiga yang atas ini ya. Siku-siku di D, kemudian ini sudut C dan ini sudut A. Katakanlah ini 60 derajat, ini 30 derajat. Ya, contohnya saja ini mah. Nah, kemudian di sininya juga demikian ya. Ini yang 60 derajat, 90 derajat, 30 derajat. Oke. Kita misalkan saja di sini ya. Berarti ada siku-siku di D juga, yang 60 derajat ini di B dan yang 30 derajat ini di A. Oke. Nah, sekarang boleh kita hapus biar nggak pusing ada sudut-sudutnya. Padahal sudutnya tidak kita gunakan ya. Ini hanya untuk memisalkan saja. Nah, sehingga kita dapatkan saya gini nih, segitiga yang sebangunnya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan panjangnya masing-masing di sini. AD ini yang dicari, kemudian DC ini 5 cm, kemudian ini BD ini 4 cm, kemudian ini AD ini yang dicari. Nah, sehingga kita tuliskan saja. Karena mereka sebangun, boleh dari segitiga yang ADC kemudian dibandingkan dengan segitiga BDA. Yang segitiga ADC-nya dulu ya. Berarti ada sisi AD. Nah, sisi AD ini dia sebanding dengan sisi BD. Kita tuliskan saja BD. Kemudian ada sisi CD ini, dia sebanding dengan sisi AD ini. AD. Sehingga tinggal kita substitusikan saja nilainya masing-masing. AD ini belum tahu. Yang BD tadi 4 cm ya. Ini BD 4 cm. Kemudian yang CD ini 5 cm dan yang AD kita tuliskan. Oke. Sampai di sini kita bisa dapatkan dengan cara kali silang ya. Oke, kita kalikan saja. AD kita kalikan dengan AD kali AD. Kemudian yang 4 kalikan 5, 4 kali 5. Sehingga di sini kita dapatkan AD kali AD kuadrat itu ya. 4 kali 5 20. Berikutnya ekuivalen dengan AD kuadrat. AD sama dengan, nah karena ini kuadrat, kedua ruas ditarik akarnya sehingga plus minus akar dari 20. Karena ini satuan panjang, maka tidak mungkin negatif ya, pasti positif. Sehingga panjang AD adalah akar 20 cm. Ya, berikutnya soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini kita punya, perhatikan gambar di samping. Jika panjang DC adalah 8 cm, kita tuliskan DC 8 cm, panjang CF-nya 12 cm, kemudian panjang BF 4 cm, dan panjang AB
16 cm. Nah, bagaimana dengan panjang EF-nya? Oke. Di sini cara mencari panjang EF-nya ini ya, yang tengah-tengah cukup sederhana. Kalau misalkan menggunakan rumus, nanti ada pembahasan gimana kok rumus itu bisa ditemukan. Nah, panjang EF ini kan kita cukup kalikan saja, boleh mulai dari atas atau mulai yang dari bawah. Ini andaikan kita mulai dari bawah, cukup ini yang bagian AB, AB-nya kita kalikan dengan CF, lalu ditambahkan dengan yang DC ini kita kalikan dengan BF, lalu dibagi dengan hasil penjumlahan antara 12 yang CF ditambah dengan BF. Tinggal jumlahkan saja seperti itu. Andaikan mau kita tuliskan, berarti EF untuk mendapatkan panjang EF sama dengan, nah ini ya, kita mulai dari AB, panjang AB kita kalikan panjang CF ditambah dengan panjang DC kita kalikan dengan panjang BF, dan pada penyebutnya kita tambahkan saja CF ditambah dengan BF. Kita tuliskan saja, maka untuk menentukan panjang EF-nya sama dengan, kita tuliskan saja nilai-nilainya. Oke, AB-nya tadi kita tuliskan 16 cm dikalikan dengan CF-nya 12 cm ditambah dengan DC. DC-nya itu 8 cm dikalikan dengan BF, BF-nya 4 cm lalu dibagi dengan CF ya, CF-nya 12 cm ditambah BF, BF-nya 4 cm sama dengan 16 dikali 12. Hasilnya adalah, oke, boleh kita susun ya. Kalau misalkan sulit, kita susun saja. Kalikan 2 kali 6, 12, simpan 1, 2 kali 1, 2, tambahkan 1, 3. 1 kali 6, 6, tuliskan 1 kali 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 2-nya turun, 6 tambah 3, 9, tuliskan 1. Berarti hasilnya adalah 192 ditambah 8 kali 4, 32 ditambah 12 tambah 4, 16. Sehingga kita lanjutkan di sini, boleh sama dengan EF-nya sama dengan 192 tambah 32, hasilnya adalah 224 ya, 224 bagi 16. Oke, kalau misalkan membaginya masih kesulitan, boleh kita tuliskan dengan porogapit ya. 224 kita bagi dengan 16. Oke, 22 bagi 16 yang mendekati 1. 1 kali 16, 16, turunkan 4. Nah, sekarang 22 kurangi 16, atau ini 2 kurangi 6, bisa tidak? Tidak bisa, pinjam 1. 12 kurangi 6 hasilnya 6, sehingga ini tinggal 1. 1 kurangi 1 hasilnya 0, habis. Sehingga ini ada 64. Sekarang tinggal 64 bagi 16, hasilnya adalah 4. 4 kali 16 hasilnya 64. Sisanya 0, sehingga hasilnya adalah 14 cm. Sehingga panjang dari EF adalah 14 cm. Cukup sederhana. Dan yang terakhir, soal yang nomor 10. Sebuah kapal terbang panjangnya 35 meter dan lebarnya 25 meter. Dibuat model dengan lebar 15 cm dan panjang pesawat ini, yang ditanyakan panjang pesawat modelnya itu adalah titik-titik. Bagaimana caranya? Kita bisa ilustrasikan dulu boleh. Kalau misalkan udah paham, panjang dibagi dengan panjang, terus lebar dengan lebar juga boleh ya. Ini misalkan ini ada panjang pesawat benerannya ya, dengan lebar pesawat benerannya. Kemudian ada lebar pesawat model dengan yang ditanyakan panjang pesawat modelnya. Oke, andaikan ini kita buat ya, panjang pesawatnya kita bagi dengan panjang pesawat modelnya, kemudian berarti lebar pesawatnya dengan lebar pesawat modelnya. Gini saja. Oke, maka tinggal kita substitusikan. Katanya panjang pesawatnya itu 35 meter. Nah, kemudian yang panjang modelnya berapa? Belum tahu. Lebarnya
25 meter. Lebar modelnya katanya 15 cm. Nah, sudah dapat bentuk seperti ini, boleh kita kali silang. Boleh. Oke, boleh kali silang. Sehingga kita dapatkan di sini PM-nya pesawat model panjangnya kalikan 25 sama dengan 35 kali 15. 35 kali 15. Kita tuliskan lagi, ekuivalen dengan panjang modelnya sama dengan 35 kali 15 dibagi dengan ini ya, 25. Nah, ini kita sederhanakan saja biar tidak terlalu rumit bilangannya, kita tidak perlu mengalihkan semuanya ya. Semuanya kita bagi dengan 5 misalkan. Ini 25 bagi 5. 15-nya bagi 5. 25 bagi 5, 25 bagi 5 hasilnya 5. 15 bagi 5 hasilnya 3. Sekarang ini tinggal yang bagian 35 dan 5. Nah, 5 bagi 5 1, 35 bagi 5 hasilnya 7. Sehingga tinggal kita kalikan saja, 7 kali 3 bagi 1. 7 kali 3 hasilnya 21. Sehingga panjang pesawat modelnya adalah 21 cm. Semoga bermanfaat.